Aneka Rekaman Hayati. Berikut videonya dan ini tanda pengenal saya. Jika yang dalam adalah kemalasan, maka yang diikuti adalah kegagalan. Ya, bagus. Bambang. Kunci kesuksesan adalah belajar dari kegagalan. Kunci kesuksesan adalah belajar dari kegagalan. Sabil. Pahamilah tentang kesalahan, karena kalau tidak ada kesalahan maka tidak ada kebenaran. Oke, Yusuf. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Barat. Jika kamu berhenti belajar, maka kamu akan berhenti berkembang. Bambang. Bambang udah mereka. Tidak pernah lagi bertanya karena mereka sudah tidak belajar lebih banyak. Oke. Adanya udah sekarang untuk membangkit rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Anak-anak silakan berdiri. Bukan siapa-siapa ya.
hayati biasanya terhimpun dari hewan, tumbuhan dan juga manusia. Intinya Ya bisa diterima, tapi lebih tepatnya adalah keanekaragaman adalah variasi organisme yang menunjukkan perbedaan tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem di suatu daerah tersebut. Coba lihat. Tadi yang dijawab sama Radit, ya betul. Tapi untuk tempatnya lagi, aneka berarti adalah variasi organisme yang menunjukkan perbedaan tingkat jenis, tingkat gen, dan ekosistem di suatu daerah tersebut. Dan di sini perlu kalian ketahui keanekaragaman ini terbagi atas 3. Yang pertama ada tingkat gen, tingkat jenis, dan ada tingkat ekosistem. Ada yang ingin ditanya? Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, ada yang ingin ditanya? apakah gen itu sama seperti individu atau tidak? Gen itu terdapat pada individu, bukan sama dengan individu. Bisa diterima? Baik, sekarang ibu akan belajar tentang keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini ada yang tahu? Tahu? Paham kalau bacanya? Keanekaragaman dari tingkat gen. Tolong berdiri baca. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan genetik dalam suatu spesies yang menunjukkan perbedaan sifat fisik, genotipe, maupun fisiologi antar individu. Yang keanekaragaman ini adalah keanekaragaman tingkat gen di sini adalah variasi susunan genetik dalam suatu spesies yang menimbulkan perbedaan sifat fisik maupun fisiologi antar individu tersebut dan menciptakan perbedaan pada tumbuhan ataupun pada hewan. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Apa perlu kita catat buat bahan bacaan di rumah? Ya, kalau perlu tolong dicatat. Genetik Ya, ada. Ya. Kalau kita lanjutkan ke keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oh, maaf dulu. Kalian tidak ada yang ingin bertanya ataupun
Bu, apakah keanekaragaman gen itu sama seperti jenis, Bu? Jenis keanekaragaman jenis itu beda. Gen sama jenis beda. Bedanya, Bu? Bedanya kalau gen dia itu kan berwarna sifat. Sedangkan kalau jenis dia jenis berbentuk jenis. Makanya dia sama. Oh maaf, makanya beda. Makanya disebut keanekaragaman dibagi atas tiga. Yang pertama ada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kalau gen sama jenis itu sama-sama, mereka itu tidak akan dibagi lagi. Akan disatukan. Makanya mesti bisa karena mereka berbeda. Bu, seperti yang saya bilang tadi, di kelapa, Bu. Ya. Keanekaragaman gennya itu ada kelapa hijau, kelapa kopior. Bisa juga dibilang jenis kelapa kopior atau kelapa hijau. Kenapa nggak dibilang jenisnya itu? Kan dia berbeda antara jenis. Nanti jenis kita akan menghasilkan punya berbeda jenisnya. Ini cuma gennya yang beda. Ada kalimat kata tersebut. Gennya sama. Dia sama-sama kelapa. Saya terima, Bu. Bisa. Kalau pada manusia ini memiliki perbedaan sifat dan perbedaan perbedaan wajah, perbedaan kulit, dan perbedaan bentuk rambut. Misalnya ada rambut keriting dan bentuk mata, ataupun tinggi atau kurang tubuh. Nah, ini udah masuk ke keanekaragaman jenis. Yang misalnya sama siapa tadi? Sama rasa. Keanekaragaman jenis. Tolong masyarakat baca bentar. Ayo duduk berdiri nih, baca ya. Bisa? Di sini bisa enggak? Atau kelompok kecil. Baik, di sini keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini adalah keanekaragaman ada jenis adalah variasi yang ditemukan di antara makhluk hidup yang berbeda spesies. Namun dia masih dalam ekosistem tertentu ataupun ekosistem yang sama. Yaitu menyangkut perbedaan bentuk tubuh, ukuran, warna, perilaku. Contohnya terdapat pada perbedaan jenis, terdapat pada hewan, terdapat pada kacang-kacangan. Sedangkan pada kelompok hewan itu terdapat pada singa ataupun harimau. Dapat dipahami? Untuk contohnya apa saja? Mana contohnya? Keanekaragaman jenis. Contohnya seperti keluarga kolong-kolongan. Ini kalau kolong-kolongan ini terdapat pada kacang-kacangan. Kalau pada kucing dia itu terdapat
Kalau udah sekarang kita lanjutkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di mana keanekaragaman tingkat ekosistem? Menurut kalian di mana tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Ada yang tahu? Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan salah satu tingkat jenis keanekaragaman hayati yang mencakup lebih luas dibandingkan dengan tingkat apa ini? Tingkat gen dan tingkat spesies. Dan keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia ataupun kelangsungan hidup kita. Keanekaragaman hayati ini terjadi akibat apa? Akibat adanya yang menyebabkan apa? Yang mengakibatkan perbedaan iklim dan pengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan dan lainnya. Dengan banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna akan menempati suatu daerah yang menjadi variasi. Dan keanekaragaman hayati secara sederhana dapat diartikan sebagai keseluruhan kekayaan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ekosistem yang terbentuk karena adanya keanekaragaman tingkat ekosistem apa? Yang tahu? Yang tahu apa itu ekosistem? Bagus. Ekosistem adalah suatu bentuk komunitas dalam suatu area tertentu dan dapat berupa daratan maupun air.
berkaitan DPL dan didominasi oleh hutan. Ya, ekosistem pada rumput ini terdapat di wilayah kering dan ketinggian sekitar 4.000 DPL. mdpl dan dia didominasi oleh rumput hutan untuk ekosistem gurun. Ya, ekosistem gurun ini memiliki perbedaan suhu yang mencolok antara siang dan malam. Sedangkan yang keenam, ekosistem sawah. Kalau sawah, bagaimana? Sawah sering kita temukan ataupun sering kita lihat di lingkungan kita. Sawah bagaimana? Terus, Memiliki peran sebagai regulasi bahan makanan, yakni baji yang kemudian diolah menjadi beras. yang diolah menjadi beras. Jadi untuk sawah ini tak asing lagi karena sering kita jumpai di kehidupan kita. Bisa dipahami? Apa perlu kita catat? Perlu, kalau perlu silakan catat.
Saya mulai. Za. Satu. Dua. Satu, dua. Kalau satu, dua, berarti tepungnya 3 kali. Nah, ulang. 2. 1. 3. Banget banget. Yeay. 2. 1. 3. 1, 2, 3. Boleh duduk kembali. Mana udah kenal lagi? Ini sekarang duduk di isi Al-Fatihah. Assalamualaikum. Oh ya, aku setuju. Ya. Apa yang Bisa kita kalau kita Mahasiswa tulis nama.
Iya.
Siap-siap semuanya. Udah siap? Siap. Kalau udah siap, sekarang waktunya presentasi. Silakan kamu satu. Waktu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang beraneka ragam dan didikan. Dengar ya. Daftaran kalian menyebabkan terjadinya variasi antara individu sejenis. Contohnya, misal variasi pada individu terjadi pada perkawinan silang, sehingga susunan keturunannya berbeda dari susunan keturunan. Contoh yang lainnya terdapat pada warna kuning, yaitu berwarna oranye, merah, dan hitam. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Pas. Ada tanggapan? Ada. Berarti keanekaragaman hayati adalah variasi identik dalam suatu spesies yang menimbulkan perbedaan sifat fisik ataupun sifat antar individu. Contohnya tadi apa? Ada bulu pada warna putih, misalnya ada warna ungu, misalnya ada warna orange, terus hitam. Tepuk tangan buat kelompok. Boleh duduk. Kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok ini. Kelompok dua. Kelompok dua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam spesies kan ada kelompok anjing. Apakah serigala termasuk ke dalam kelompok anjing? Ya, sama karena mereka satu spesies. Aku bagi jawab ya. Sama karena mereka. Sekarang kalian coba kita buat presentasi hasil pekerjaan. Pekerjaan yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kami ingin mempersembahkan hasil diskusi kami tentang materi keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah variasi habitat, komunitas, biotik dan abiotik dan proses ekologi di biosfera yang terbentuk akibat interaksi komponen biotik makhluk hidup dengan abiotik, yaitu iklim, tanah dan air yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini seperti hujan, tropis, sabana, dan terumbu karang. Poin-poinnya yaitu variasi lingkungan, perbedaan letak geografis, suhu dan curah hujan, menciptakan ekosistem yang unik dan beragam di daratan maupun di perairan. Lalu poin yang selanjutnya adalah interaksi biotik dan abiotik. Keanekaragaman tingkat ekosistem mencakup interaksi khas antara komunitas, organisme, dan lingkungannya yang menghasilkan variasi flora dan fauna. Contoh ekosistem meliputi ekosistem hutan tropis, ekosistem laut, gurun, sawah, dan lain-lain. Di sini kami ingin memberikan contoh ekosistem musim dingin. Di situ ada es yang tentunya, yaitu ada penguin, beruang kutub dan lain-lain. Nah, manfaat ekosistem yaitu ekosistem yang beragam memberikan manfaat penting, mulai dari menjaga kualitas air, menyediakan oksigen, hingga menjadi sumber daya alam, pangan dan obat-obatan. Demikianlah persembahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ada tanggapan buat hasil kerja kelompok 3? Ada. Jadi di sini yang dipaparkan tadi adalah tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem ini merupakan salah satu tingkat jenis keanekaragaman yang mencakup lebih luas dari
Setelah belajar materi ini, saya jadi tahu apa perbedaan dari cara dalam mendidikan game, pendidikan tulis, dan pendidikan Dari keanekaragaman hayati kita dapat tahu bahwa ciptaan Allah itu sangat luas dan Masya Allah. Bismillah.
kesimpulan dari keanekaragaman hayati, yaitu di sini mereka terbagi kepada tiga, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan yang terakhir tingkat ekosistem. Dan di situ kita juga tahu bahwa di keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup biotik yaitu makhluk hidup, tapi juga mencakup tentang abiotik yaitu makhluk mati seperti iklim, batu mungkin dan air. Jadi di sini menyimpulkan bahwa adalah keanekaragaman hayati ini adalah variasi kepercayaan yang
pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.